Hasil dari draft ini menegaskan tujuan yang telah disepakati berdasarkan hasil diskusi dengan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjamin kesetaraan gender dan mencegah diskriminasi terhadap wanita. Yang kedua, menyadari bahwa setiap gender memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, mendeklarasikan pentingnya pengurangan dan penghapusan diskriminasi sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM yang berlaku di setiap negara. Yang keempat, menyerukan setiap negara untuk berkontribusi secara maksimal untuk mengkampanyekan peniadaan segala jenis diskriminasi, terutama diskriminasi pada kaum wanita. Selanjutnya ada merenungkan penyebab terjadinya diskriminasi didasari oleh budaya, stereotip, kesenjangan sosial, dan aspek perbedaan latar belakang sosial yang berada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, memperhatikan penerapan prinsip kesetaraan kedudukan dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat. Menegaskan kembali bahwa setiap negara yang memiliki kebijakan dalam hukum mengenai diskriminasi terhadap perempuan harus dengan segera mengambil tindakan yang sesuai dengan legislasi, adat istiadat, dan kepentingan masyarakat umum agar tindakan diskriminasi dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya alihkan kepada delegasi Fiji, silakan. Poin pertama kami menekankan agar semua negara merancang rencana preventif mencegah diskriminasi dengan cara sebab A. Mempropagandakakan penanaman kesadaran akan kesetaraan gender pada seluruh lapisan warga negara. B. Menggunakan segala pengembangan teknologi sebagai wadah untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui digitalisasi media promosi. C. Mendukung komunitas pemberdayaan minoritas maupun kaum marginal. D. Menyediakan pendidikan dan wawasan yang luas mengenai pencegahan diskriminasi baik melalui pendidikan formal maupun non-formal dan di keluarga. E. Mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. F. Mendesak negara-negara anggota untuk melakukan pemberdayaan perempuan dengan tujuan inklusivitas akses, kesempatan, dan partisipasi. G. Meningkatkan segala bentuk fasilitas terhadap wanita berupa ruang publik yang aman. Bab 2. Menekankan agar semua negara merancang rencana represif untuk mencegah diskriminasi dengan cara A. Merekomendasikan penyediaan layanan pelaporan, pemulihan, dan pendampingan bagi penyintas kekerasan seksual. B. Merekomendasikan pembentukan badan, komunitas, komisi, atau klinik yang bertujuan untuk menyediakan layanan konseling sebagai tindak lanjut penanganan bagi penyintas kekerasan seksual. C. Memberikan edukasi dengan tujuan menanamkan pola pikir non-diskriminasi terhadap wanita. Bab 3. Memberikan perlindungan hukum untuk mencegah dan menangani segala bentuk diskriminasi. Kami turunkan menjadi 6 subbab, yaitu A. Mendukung penghapusan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan penghapusan diskriminasi. B. Membuat wadah hukum untuk mencegah eksploitasi terhadap perempuan di bawah umur yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. C. Meningkatkan peraturan perundang-undangan mengenai kesetaraan gender yang mengikat secara hukum dengan cara sosialisasi peraturan yang mencegah diskriminasi perempuan. D. Menegaskan kompilasi HAM untuk memberdayakan perempuan melalui satu kerangka dalam isu gender dan pembangunan. E. Menegakkan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hukum dan tidak mengandung diskriminasi. Yang terakhir, F. Menegakkan keadilan dan pemberian perlindungan khusus untuk kasus diskriminasi. Terima kasih. Sekian draft resolusi dari kami.
Halo, waktunya kurang berapa menit ya? Halo, waktunya kurang berapa menit ya? Silakan bisa dilanjutkan. 4 menit lagi. 4 menit lagi ya, oke. Mungkin bisa dilanjutkan oleh sponsor lainnya, mungkin bisa memberikan penjelasan kenapa delegasi lainnya harus memberikan vote yes ke draft resolusi kalian. Baik, saya di sini sebagai delegasi dari Latvia akan menjelaskan bagaimana poin-poin dari 1, 2, dan 3. Di sini saya mau menjelaskan bahwa menekankan agar semua negara merancang rencana secara preventif, yaitu sebelum terjadinya kasus. Yang dimana yang pertama kita melakukan penanaman kesadaran dan kesetaraan gender dengan melakukan berbagai acara, salah satunya seperti tentang seminar bahwa kesetaraan itu sangat penting, dan juga kita melakukan perkembangan teknologi. Salah satunya seperti ada aplikasi yang dimana tentang pembuatan aplikasi yang berisikan untuk pelaporan bagi preventif ya, bukan itu. Menggunakan segala perkembangan teknologi sebagai wadah untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui digitalisasi media promosi. Salah satunya seperti Facebook Ads, Twitter, dan Instagram yang lagi marak-maraknya yang digunakan oleh para remaja saat ini. Lalu juga mendukung komunitas, yaitu salah satunya banyak sekali komunitas yang dimana selalu melakukan pergerakan tentang kesetaraan wanita, bahwa wanita itu tidak harus selalu berada di bawah, mereka bisa selalu berada di atas. Salah satunya seperti ada beberapa komunitas volunteer yang selalu mengadakan gerakan wanita itu hebat, salah satunya. Lalu juga ada mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar. Hal ini kita berikan saran seperti ini karena untuk mencegah terjadinya banyak kasus yang salah satunya bisa bersambungan dengan diskriminasi wanita. Karena jika kita tidak memberikan sanksi yang tegas, maka akan banyak sekali kasus atau laporan kasus yang dimana mereka lebih banyak melakukan sebuah pelanggaran karena jika tidak ada pelanggaran, maka mereka akan selalu melakukan pelanggaran tersebut. Atau karena tidak ada sanksi, mereka akan terus melakukannya karena jika mereka melakukannya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak ada sanksi. Oleh karena itu, kita ingin mendorong pemerintah atau mendorong semua negara yang ada di sini untuk melakukan sanksi yang tegas untuk pihak yang melanggar aturan tersebut. Lalu ada tindakan represif, yang dimana tindakan ini sudah terjadi, dimana kita melakukan penyediaan layanan pelaporan dan pemulihan dan pendampingan bagi penyintas kekerasan seksual. Hal ini sangat dibutuhkan sekali bagi pelapor, karena jika pelapor ini sudah terkena diskriminasi, maka kita harus membuat pelayanan khusus buat dia, salah satunya pemulihan dan perlindungan untuk dia juga. Dan juga ada pembentukan badan komunitas yang dimana ini menyediakan layanan konseling sebagai tindak lanjut bagi penanganan penyintas kekerasan seksual. Dan juga sekarang kita akan membahas poin ketiga, yaitu memberikan perlindungan hukum untuk mencegah dan menangani segala bentuk diskriminasi. Hal ini bisa kita lakukan untuk salah satunya seperti membuat wadah hukum yang terjadi, salah satunya membuat wadah hukum untuk mencegah eksploitasi terhadap perempuan di bawah umur yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Lalu juga meningkatkan peraturan perundang-undangan mengenai kesetaraan gender. Karena untuk saat ini banyak sekali di negara-negara yang dimana untuk peraturan kesetaraan gender ini masih belum efisien, atau walaupun sudah ada tapi untuk pelaksanaannya masih abu-abu gitu. Lalu juga ada menegaskan kompilasi HAM yang dimana untuk memperdayakan perempuan melalui satu kerangka dalam isu gender dan pembangunan. Dan juga kita melakukan untuk menegakkan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hukum dan tidak mengandung diskriminasi. Karena pada saat ini banyak sekali hasil yang dimana tidak sesuai hukum dan bahkan menyimpang ke diskriminasi. Lalu yang terakhir ada menegakkan keadilan dan pemberian perlindungan khusus untuk kasus diskriminasi. Hal ini kita lakukan karena banyak sekali salah satu korban yang dimana setelah melakukan pelaporan mereka
merasa tidak aman. Oleh karena itu kita memberikan perlindungan khusus untuk mereka agar mereka merasa aman, nyaman, dan damai. Sekian dari saya, delegasi Latvia. Untuk sekarang saya lempar ke sponsor lainnya. Terima kasih. Punya udah habis ya? Oke. Waktunya udah habis. Banyak sekali. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk berdurasi. Oke, untuk sekarang kita akan menuju ke sesi selanjutnya. Apakah ada sesi tanya jawab? Oke. Untuk setiap delegasi di sini dipersilakan apabila ada pertanyaan untuk sponsor, silakan bisa angkat tangan. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin nanti prinsipnya mungkin kalian kalau ada pertanyaan. Karena ada beberapa poin mungkin yang perlu diklarifikasikan. Silakan apakah ada pertanyaan untuk sponsor? Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian diskusi. Oke. Nggak ada ya? Prinsip mungkin ada pertanyaan khusus lainnya. Oke. Udah jelas mungkin ya, karena kita juga ikut kerjain tadi. Oke. Nggak masalah. Oke. Mungkin dari mesin satunya, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya untuk poin keempat atau poin D di nomor 1, menyediakan pendidikan dan wawasan yang luas mengenai pencegahan diskriminasi baik melalui pendidikan formal maupun non-formal dan di keluarga. So, saya pikir saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa jangan keluar dari mandatnya konsil ya. Saya ingin bertanya, apakah UN Women bergerak juga di dalam bidang pendidikan? Boleh tolong dijawab? Dan kalau tidak, kenapa kalian masih memasukkan bagian pendidikan sebagai salah satu bentuk resolusi kalian? Oke, sponsor silahkan kalau bisa. Oke, silahkan. Oke, sorry. Aku mute dulu orang-orang yang belum unmute. Oke, silahkan untuk sponsor, silahkan unmute, bisa unmute. Izin menanggapi pertanyaan dari co-chair tadi. Maksud kami di sini tuh bukan ke pendidikan ya, maksudnya memasukkan materi tentang kesetaraan gender tersebut ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan non formal. Maksud kami begitu. Oke, apakah ada sponsor lainnya yang ingin mencoba menjawab dulu? Atau hanya ada dari Kamboja? Oke, silakan kalau ada sanggahan dari prinsip. Oke, baik. Terima kasih. Untuk jawabannya sangat-sangat tidak menjawab dengan pertanyaan saya, karena memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal. Berarti kalian bergerak di bidang pendidikan. Yang saya tanyakan adalah, apakah kalian membaca mandat dari konsil ini? Kemudian kalau iya, apakah konsil ini juga bergerak di bidang pendidikan sampai kalian menyebutkan bahwa kalian akan memasukkan ini ke dalam kurikulum? Gitu loh. Karena kembali lagi, kalian adalah UN Women. Coba tolong dijawab, sponsor. Delegasi Fiji izin menjawab. Mungkin memperjelas yang tadi tanggapannya Kamboja. Jadi sebenarnya di sini kami bukan pendidikan dalam pengertian pendidikan utuh, karena di sini kami berusaha menyampaikan itu awalnya mendidik, tapi kami berusaha mencari suatu kalimat kalimat kata benda dari mendidik, yaitu menyediakan pendidikan. Jadi bukan literally pendidikan gitu. Cheers. Oke. Vincent puas dengan jawabannya, atau mungkin bisa menjelaskan jawaban apa yang diharapkan seharusnya? Oke, baik, terima kasih.
seharusnya kalau misalnya kalian mau membuat mendidik ya, jangan masukin kata pendidikan. Mau itu formal tidak formal, karena kembali lagi UN Women tidak bergerak di dalam pendidikan. Kalian bisa dengan mengganti memfasilitasi dengan membentuk satu wadah di mana menyediakan kalimatnya bisa dengan membentuk wadah atau organisasi yang bergerak dalam bidang apa nih? Untuk inilah yang namanya spread knowledge about gender equality gitu loh. Jadi kalian bentuk solusinya kalian tawarkan dengan bentuk organisasinya bergerak di bidang apa, terus namanya apa, gitu loh. Bukan Indonesia menyediakan pendidikan, karena fokusnya saya menyediakan pendidikan, itu berarti mau non formal ataupun formal, kembali lagi bukan tanggung jawab dari UN Women, tapi itu di bagian UNESCO, if I'm not mistaken. Oke, jadi begitu ya jawabannya yang dimaksud oleh PIMSIT, harusnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, we appreciate your hard work, appreciate your effort, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lainnya? Apakah ada pertanyaan lainnya mungkin dari delegasi lainnya yang mungkin kurang puas dengan salah satu klausa, mungkin ingin mempertanyakan klausa, silakan bisa angkat tangan. Dari delegasi dulu ya, kita coba. Oke, Austria sponsor ya, jadi sponsor nggak bisa mempertanyakan ya, atau ingin menjelaskan atau mengklarifikasi sesuatu? Sudah cukup, Kak. Tidak. Oke. PIMSIT masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Klausa yang mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Maksud dari memberi sanksi tegas seperti apa, gitu loh. Mungkin ini bukan pertanyaan karena pasti akan muter-muter lagi kalau saya ajukan pertanyaan. Tapi yang saya harapkan di sini, solusi yang kalian berikan adalah membuat undang-undang, gitu. Masukkan poin yang kalian mau. Misalnya, kan di sini kalian mau mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas. Mungkin kalian bisa ganti kalimatnya dengan mengajak pemerintah di berbagai negara untuk mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan bagi para pelaku kejahatan seksual ataupun pelaku diskriminasi, seperti contohnya sanksi hukuman seumur hidup seperti itu, lebih dispesifikasi lagi gitu loh. Kalau kayak gini kan kayak ngegantung gitu, sanksi tegas seperti apa. Menurut orang penjara 5 tahun sudah tegas, tapi ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati itu lebih cocok untuk pelaku diskriminasi atau pelaku pelecehan seksual, seperti itu. Jadi jangan jadi multitafsir, sanksi tegas ya. That's all, thank you. Oke, jadi yang dimaksud adalah sanksi. Apakah yang dimaksud dari sponsor ya? Mungkin bisa klarifikasi dari sponsor mungkin. Sponsor mungkin sponsor tidak ada yang ingin klarifikasi mengenai poin itu. Mendorong pemerintah. No one. Ayo klarifikasi dong. Karena nggak ada yang punya firasat pengen mempertahankan draft resolusi ini ya, kayak mereka tuh berharap udah deh kita gagalin aja. Karena nggak ada yang mempertahankan draft resolusi ini, aku lihat-lihat. Jadi kayak mereka juga kayak pasrah deh, ya udah diterima ya udah, nggak ya udah. Jadi coba deh kalian gimana caranya mempertahankan supaya draft resolusi ini tuh diterima oleh negara-negara lainnya. Kayak gitu. Delegasi Fiji ingin menyampaikan delegasi. Oke, silakan. Lebih ke klarifikasi karena sejujurnya kami mengakui kesalahan kami dalam menggunakan kata yang terlalu umum, tapi di sini kami juga mempertimbangkan nantinya draft resolusi ini tidak hanya ditetapkan di negara-negara tertentu, tapi juga negara yang besar atau maupun negara yang masih kecil gitu. Jadi kami berusaha mengedepankan inklusivitas. Jadi kalau misalnya kami memperjelas secara spesifik seperti sanksi tegas seperti apa, itu menurut kami bentuknya kembali lagi ke peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Kami seperti itu.
Oke, terima kasih Fiji, terima kasih. Adakah sponsor lainnya? Oh ya, silakan Vincent, mungkin ada follow up. Ya, baik. Terima kasih Vivi atas jawabannya. Oke, mungkin saya bakal jelasin dulu sebelum ini. Kalian di sini kan sebelumnya ada yang namanya komunikasi dulu kan satu sama lain berbagai negara untuk membuat solusi. Kalau tadi pernyataan Vivi bilang kalau takutnya tidak bisa diaplikasikan oleh semua negara, padahal kalian sendiri tadi sudah bekerja sama satu sama lain gitu kan, sudah diskusi. Lantas kenapa tidak bisa tercipta satu aturan mutlak gitu loh? Karena gini, satu yang kita harus tahu adalah untuk UN Women sendiri, make sure solusi yang kalian tawarkan itu applicable untuk semua negara. Jadi kalau misalnya pernyataan Gigi tadi bilang takutnya tidak cocok dengan aturan negara lain atau beberapa negara, itu bukan jawaban yang bisa diterima. Kenapa? Karena draft resolusi ini tidak dibuat secara individu, kalian bekerja sama lain, dan yang pasti kalian tahu kapasitas negaranya masing-masing. Jadi harus ada konsensus dari si debat tadi gitu loh. That's all, thank you. Oke, terima kasih. Mungkin sponsor ada yang ingin mencoba untuk mengklarifikasi, atau kita itu dulu ya, coba dari prinsip lainnya mungkin yang ingin menyampaikan. Iya, aku juga mau nambahin dikit dari Chair Lady itu kan tadi dibilangnya takut. Maksudnya negara-negara punya ini kan aturan yang beda-beda. Emang kita juga tahu semua negara punya hukum yang berbeda. Tapi di sini sanksi tegasnya itu nggak jelas gitu loh. Maksudnya tadi yang udah dibilang kan, misalkan di negara Indonesia itu 5 tahun mungkin udah cukup tegas, tapi di negara kayak Amerika atau negara-negara yang kayak China, Rusia Federation gitu kan, itu sanksi tegasnya bisa berupa kayak hukuman mati gitu-gitu. Jadi mungkin harusnya kalau kalian memang tadi benar-benar udah komunikasi dan diskusi, hukumannya, sanksinya itu bisa lebih rinci lagi gitu loh. Itu sih ada. Itu aja namanya dikit aja. Oke, mungkin dari sponsor ingin mengklarifikasi sesuatu mengenai follow up ini. Sponsor lainnya mungkin ada dari Bosnia, Kamboja, Latvia, Fiji, Austria. Baik Kak, saya delegasi dari Latvia ingin mengklarifikasi, tapi sebelum itu saya mohon maaf kepada Chair karena sebenarnya untuk bagian sanksi tegasnya ini sebenarnya kita awalnya saat kita pembuatan draft resolution ini kita kan niatnya mau menjabarkan semua yang lain, kayak misalkan yang tadi awal-awal kita mempertanyakan hal apa yang dia lakukan, apa yang disepakati, salah satu contohnya. Tapi karena kita baru membuatnya di H-1 jam dan kita benar-benar mengejar waktu untuk membuat draft resolution ini, maka kita langsung menuliskan hal inti-intinya saja. Jadi kita tidak sempat untuk memberikan penjabarannya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Hanya untuk sedikit memberikan saran ya. Sebetulnya PIMSIT sudah memberikan banyak waktu dari kemarin bahwa kami menyatakan silahkan untuk membuat blog, silahkan untuk memulai mengkonstruksi solusi-solusi yang ingin kalian tulis draft resolusi. Sebenarnya dari kemarin kita sudah memberikan pernyataan itu, dan ternyata mungkin karena kalian belum paham bagaimana membuat solusi, bahwa kurangnya pengalaman kalian di situ menyebabkan kalian takut untuk bertanya karena takut salah atau takut bagaimana. Tapi sebetulnya PIMSIT sudah memberikan keleluasaan kebebasan kalian untuk membuat blog, untuk membuat ini, dan harusnya untuk kekurangan waktu tidak bisa menjadi alasan kalian untuk kenapa solusinya jadi seperti ini gitu. Mungkin itu adalah salah satu saran dari aku. Kemudian dari PIMSIT mungkin ingin menambahkan atau ada follow up. Oh my dear, it's not intinya, darling. Ini bukan intinya. Ini cuman awalnya.
Kalau dibilang mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas adalah inti dari diskusi kalian yang kalian ambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tadi, saya rasa ini bukan satu bentuk inti loh. Karena inti harus mencakup covernya doang gitu. Kita belum ngerti intinya mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas gitu. Jadi kayak kalian cuma bagian mendorongnya doang untuk memberi sanksi tegas. Udah kasih sanksi tegas aja gitu. Kayak gitu doang kan. Berarti itu termasuk inti. Tidak. Inti harusnya dalam bentuk satu aksi yang oke. Ini bentuknya hasil dari beberapa pemaparan dari delegasi-delegasi. Oke, terima kasih. Mungkin ada follow up terakhir ya dari Linda. Tidak. Iya, aku mau nambahin dikit yang yang 1B kan menggunakan segala perkembangan teknologi. Menurut aku sendiri nggak semua teknologi gitu bisa kita jadikan wadah. Mungkin delegasi bisa lebih teliti lagi di pemilihan solusi kayak gini ya. Soalnya nih Oke, ya memang banyak solusi yang kontroversial ya di draft resolusi ini, tapi nggak apa-apa, ini dalam sih, nggak apa-apa. Oke, keren, kita udah melewati fase Q&A. Untuk sekarang, yang akan kita lakukan mungkin amandemen ya, karena udah terlalu banyak banget poin-poin yang harusnya kita ubah dari draft resolusi ini, dan semoga akan ada amandemen, dan kita mungkin di bawah kebijaksanaan chair kita akan memberikan kesempatan untuk sponsor untuk amandemen yang seharusnya tidak boleh ya. Tapi mungkin karena sponsor di sini banyak berkontribusi dan saya sangat mengapresiasi di situ, sponsor bisa memberikan amandemen. Tapi untuk amandemen tersebut kita ada aturan untuk amandemennya. Daerah kalian bisa memperhatikan ya, karena untuk amandemen ini sangat krusial untuk draft resolusi. Oke, aku akan coba share screen. Oke. Delegasi yang terhormat, kita akan menjelaskan mengenai amandemen. Oke, ini adalah format dari amandemen, dan kita akan melakukan amandemen di official group di WhatsApp. Oke, amandemen akan dilakukan di official group di WhatsApp. Yang pertama, dari ini adalah maksudnya delegasi kalian, misalnya delegasi dari Fiji, delegasi dari USA, delegasi dari Djibouti, dan sebagainya. Kemudian ada tipe, yaitu penambahan, addition, penghapusan, deletion, perubahan, modification. Oke, ada nomor klausa yang dispesifikan, misalnya klausa nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, khusus untuk penghapusan dan perubahan. Only. Kemudian ada teks dari amandemen, yaitu khusus untuk penambahan, addition, atau perubahan, modification. Oke, so ini adalah format dari amandemen. Kemudian ada contoh dari amandemen yang pertama, yaitu penghapusan. Contohnya dari negara Djibouti, tipenya yaitu penghapusan, kemudian nomor klausa nomor 2. Contoh. Oke, contoh jika kalian ingin menghapus klausa, misalnya sub klausa 2A, itu berarti Anda ingin menghapus seluruh klausa. Oke, diingat-ingat, ketika Anda ingin menghapus satu sub klausa, misalnya klausa 2A, itu berarti Anda ingin menghapus semua klausa. Oke, jadi jika kalian ingin menghapus sub klausa, itu akan lebih baik jika menggunakan modification atau perubahan, seperti itu. Kalau menghapus, ingin berarti menghapus nomor dari klausa. Oke, Anda nggak perlu memberikan teks dari amandemen untuk penghapusan. Oke, cukup cantumkan penghapusan dan klausanya. Oke, yang kedua ada contoh amandemen untuk penambahan dan untuk di sini contohnya penambahan klausa nomor paling akhir 21 atau nomor 4 di draft resolusi kalian. Oke, dan teks amandemen harus berisikan nomor 21 dan operatif clauses atau frasa operatifnya, seperti menggunakan mendorong, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian harus disertakan juga teks dari amandemen tersebut. Contohnya ada klausa nomor 4, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ini adalah teks dari amandemen penambahan. Kemudian yang selanjutnya, ada contoh amandemen perubahan. Anda harus menyantumkan negara kalian, tipe dari amandemen, yaitu perubahan, dan nomor klausa. Contohnya Anda ingin melakukan perubahan pada klausa nomor 21 atau terakhir. Misalnya nomor klausa terakhir 21 mendorong negara maju untuk menyumbangkan dana
bla bla bla. Halo? Kemudian ada menambahkan dengan pertimbangan negara berkembang yang memberikan dana melewati IMF. Seperti itu. Ini kan berbeda. Yang di bold ini berbeda dengan klausul nomor 21 di sini. Jika Anda perhatikan, Anda juga harus menyertakan subklausa yang diperlukan untuk amandemen. Seperti itu. Ini adalah ketiga contoh dari amandemen. Kemudian selanjutnya ada kategori amandemen. Yang pertama ada amandemen friendly atau disetujui dan amandemen tidak disetujui atau unfriendly amendment. Amandemen disetujui berarti amandemen dapat diterima oleh sponsor. Jadi hanya sponsor yang boleh mengatakan apakah amandemen ini disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, amandemen akan langsung diimplementasikan di draft resolusi kalian. Apabila yang kedua, kategori yang kedua, amandemen tidak disetujui oleh sponsor, kita akan melakukan voting berdasarkan 2/3 atau voting kompleks. Seperti itu, 2/3 majority. Oke, nanti juga mungkin pimpinan sidang akan meminta kalian untuk menjelaskan kenapa kalian melakukan amandemen tersebut apabila amandemen tersebut tidak disetujui oleh sponsor. Oke. Ini adalah contoh, kemudian cara untuk melakukan amandemen yang efektif, jangan melakukan amandemen karena Anda menyesal tidak aktif selama konferensi. Jangan submit atau jangan submit beberapa amandemen, misalnya Anda ingin mengamandemen menghapus klausul 1, kemudian kalian ingin melakukan perubahan klausul 2, jangan melakukan seperti itu. Jadi, hanya satu format untuk satu amandemen. Dan lakukan amandemen secukupnya dan bila diperlukan. Oke? Jadi, begitu cara untuk melakukan amandemen. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan delegasi yang terhormat untuk amandemen? Kita akan melakukan amandemen di official group ya, nggak di chat box. Oke, aku akan kasih untuk format amandemennya di official group. Oke, nggak masalah. Ini supaya kalian tahu aja sih sebenarnya untuk amandemen. Sama kok amandemen untuk English dan bahasa. Austria raise hand. Austria. Oh iya, Austria. Sorry. Austria, please. Kak, kami dari delegasi Austria ingin menanyakan terkait amandemen. Kan tadi disetujui atau tidak disetujuinya itu oleh sponsor. Nah, pembuatan amandemen ini apakah oleh semuanya atau hanya selain sponsor tidak boleh ikut mengikut amandemen? Amandemen, ya untuk saat ini amandemen bisa dilakukan oleh siapa saja, sponsor boleh dan signatories atau penandatangan juga boleh. Karena in case kalian semua di sini kerja sama bareng-bareng, jadi kita mempersilahkan untuk sponsor dan signatories atau penandatangan dan semua member state atau negara anggota di sini boleh melakukan amandemen. Ini semuanya bisa ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kita akan kasih waktu durasi mungkin 5 menit atau 10 menit untuk melakukan amandemen. Mungkin sebaiknya 10 menit ya, supaya kalian bisa review juga untuk isi draft resolusi. Aku kan mungkin share-nya bisa ngirim atau dari kalian, dari sponsor bisa mengirimkan draft resolusi ke official group ya, secepatnya. Oke, wow, sudah ada yang ngirim ya amandemennya. Oke, kita akan open the floor. Oke, kita akan open floor untuk amandemen selama 5 menit. Silahkan 10 menit. Oke, kita akan kasih waktu 10 menit untuk kalian untuk kirimkan amandemen. Disilahkan. Kalau ada kesulitan bisa langsung unmute aja. Kalau kalian sadar, pasti banyak banget amandemen yang diperlukan untuk draft resolusi ini, terutama untuk tadi ada yang pendidikan, masalah pendidikan, kemudian ada perkembangan teknologi, kemudian ada masalah kebijakan, kan bisa untuk melakukan amandemen di sisi itu.
Ini yang video. Enggak. Kak, apa ini Kak? Perbaikan yang dikatakan Kak Lady boleh dijadikan amandemen? Boleh. Silakan kalau kalian tadi notice beberapa saran dari BIMSIT, silakan bisa dibuat untuk amandemen. Puji Tuhan di notis, ya ampun seneng deh.
Dua menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah habis ya. Oke, untuk sekarang kita akan melakukan amandemen. Yang pertama mungkin co-chair-nya bisa share screen buat nunjukin Google Docs-nya. Karena kita akan, kalau misalnya setuju, karena kita akan melakukan amandemennya langsung di draft resolusinya. Oke. Coba dibuka untuk draft resolusi yang Oke, nggak apa-apa. Oke, Latvia nggak apa-apa bisa share screen. Oke, tunggu ya. Oke, yang pertama kita ada dari amandemen dari Fiji, tipenya perubahan. Klausa 1B, bisa ditunjukkan 1B. 1B teks, teks amandemen. Hah? Angka. Oke, 1B ya, only 1B. Mendorong seluruh negara untuk menggunakan perkembangan. Oke, Fiji, apa maksud dari amandemen ini? Mungkin bisa dijelaskan? Fiji? Fiji hadir? Atau enggak? Hadir. Mas. Oke ya. Oke. Delegasi Fiji. Izin untuk off-cam. Jadi di sini delegasi Fiji ingin mengamandemen 1B karena menurut kami di sini tidak semua perkembangan teknologi sesuai atau kompatibel untuk dijadikan sebagai wadah promosi pemberdayaan perempuan. Jadi di sini kami
menspesifikasinya menjadi perkembangan teknologi yang sesuai. Kemudian kami jelaskan di subbab Romawi 1 dan 2 Romawi, yaitu penggunaan platform media sosial seperti berdasarkan jenisnya, yaitu komunikasi dan sosialisasi. Oke, Untuk sponsor yang aplikasinya lain. menyesuaikan. Oke, sponsor yang lainnya friendly, maksud saya disetujui atau tidak disetujui amandemennya? Sponsor yang lain, Austria, Bosnia, Kamboja, Latvia. Mohon dijawab ya. Disetujui atau tidak? So, Bisa dengar suara saya? Menurut Austria, saya kurang menyetujui. Tidak disetujui. Oke, kita akan vote. Yang pertama, delegasi yang bisa mendengarkan suara saya, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Delegasi yang bisa mendengarkan suara saya dengan baik dan benar, silakan angkat tangan. Belarus, Kamboja, Brunei Darussalam, Ekuador, Kazakhstan, Kenya, Namibia, Luxembourg, Saudi Arabia, Qatar. Bila bisa mendengarkan suara saya, silakan angkat tangan. Korea, Uzbekistan, Saudi Arabia, bila bisa mendengarkan suara saya, silakan angkat tangan. Kamboja, Ekuador, France, Kazakhstan, Namibia, Peru. Apabila bisa mendengarkan suara saya, silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Delegasi yang bisa mendengarkan suara saya, silakan angkat tangan. Saya akan menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan melihat simputer majority-nya berapa. Oke, 12. Oke, untuk bisa meloloskan amandemen diperlukan 12 vote. Oke, silakan turunkan tangan terlebih dahulu. Delegasi yang bisa mendengarkan suara saya, silakan turunkan tangan. Terima kasih. Baiklah, untuk amandemen dari delegasi Fiji, silakan yang setuju angkat tangan. Amandemen dari Fiji untuk klausa 1B, apabila ada yang setuju, silakan angkat tangan. Silakan, delegasi Fiji mungkin juga bisa angkat tangan karena delegasi Fiji yang memberikan amandemen. Mohon diingat, hanya ada 12 vote minimal untuk memberikan amandemen. Oke, amandemen ternyata lolos. Sponsor yang lain ternyata menyetujui. Silakan untuk diganti, sponsor yang sedang share screen bisa diganti untuk teks klausa nomor 1B. Halo, sponsor yang lain bisa mendengarkan suara saya? 1B ya, bukan 1E. Oke. Oke, aku akan coba bantu untuk kopinya ya. Mungkin bisa copy dari WhatsApp, langsung di copy aja biar lebih cepat. Oke, mana sih amandemennya? Oke, udah ya. Aku akan coba ganti draft resolusinya menjadi nomor 1.1 karena ada satu amandemen berhasil. Kemudian yang kedua, amandemen dari Belarusia tipe Belarusia, kenapa tidak ada tipenya di sini? Karena tipenya harus memilih salah satu antara penambahan, penghapusan, atau perubahan. Belarusia. Maaf. Ya, Ini amandemen penambahan, penghapusan, atau perubahan? perubahan Kak, maaf. Oke, nggak apa-apa. Modifikasi klausa nomor 2C, bisa ditunjukkan 2C, please. Menganggarkan akan semua pasif dengan cara. Oke, sponsor, disetujui atau tidak disetujui amandemennya? Untuk perubahan C, memberikan edukasi dengan cara memanfaatkan program pendidikan dengan memperkenalkan studi gender di sekolah dasar maupun pendidikan tinggi, serta membuat pelajaran mengenai gender pada berbagai situs terkenal. Disetujui atau tidak? Silakan dijawab ya. Delegasi Fiji
izin menyampaikan bahwa negara kami tidak menyetujui. Oke. Karena Delegasi lainnya tidak perlu alasannya, langsung tidak setuju atau setuju aja. Delegasi lainnya. Delegasi Latvia. Tidak menyetujui. Oke. Karena ada satu delegasi tidak setuju, kita akan vote. Delegasi yang setuju dengan amandemen dari Belarusia, silakan angkat tangan. Delegasi yang setuju dengan amandemen dari Belarusia, silakan angkat tangan. Delegasi yang terhormat, apabila Anda setuju dengan amandemen dari Belarusia, silakan angkat tangan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Karena hanya ada 4 vote, amandemen gagal. Terima kasih Belarusia. Kemudian selanjutnya, oke, udah cuma 2 toh ya. Cuma ada 2 aja. Oke, nggak apa-apa, karena satu amandemen pas. Congratulations, kita punya draft resolusi. Saat ini kita membutuhkan mosi untuk menutup daftar pembicara umum. Karena kita harus menutup daftar pembicara umum dulu untuk menuju ke voting, pengambilan suara. Delegasi, apakah ada mosi tersedia? Silahkan, karena kita sudah menyelesaikan amandemen, kita sudah menyelesaikan presentasi. Sekarang tinggal waktunya yang terakhir. Apakah ada mosi untuk menutup daftar pembicara? Oke, close the debate ya. Penutup debat juga bisa. Delegasi yang terhormat, apabila tidak ada yang memberikan mosi, maka kita tidak akan bisa menuju ke sesi selanjutnya. Delegasi Bosnia, please. Delegasi Bosnia dan Herzegovina mengajukan mosi untuk menutup daftar pembicara. Oke, mosi telah diterima dan di bawah kebijaksanaan chair, this motion passes, and close the debate. Oke. Selanjutnya kita akan ada motion untuk menuju ke voting untuk draft resolusi. Oke, delegasi yang terhormat, apakah ada mosi yang tersedia untuk voting atau pengambilan suara ke draft resolusi 1.1? Silakan, apakah ada mosi? Bosnia ingin mencoba lagi? Ada yang ingin mengajukan mosi, silakan. Nggak akan bisa maju kalau tanpa mosi delegate. Oke, Bosnia, silakan. Oke, Bosnia. Delegasi Bosnia dan Herzegovina mengajukan mosi untuk pengambilan suara untuk TR 1.0. 1.1, oke, terima kasih. Mosi telah diterima. Oke, delegasi yang setuju untuk pengambilan voting, silahkan angkat tangan sekarang. Delegasi yang setuju untuk pengambilan suara untuk draft resolusi 1.1, silahkan angkat tangan. Kita punya 12 vote di sini. Apabila kurang dari 12 vote, mosi ini gagal dan kita mungkin akan melanjutkan ke sesi yang lain. Oke, karena kita punya 12 vote, mosi ini berhasil. Silahkan, saya serahkan kepada wakil pimpinan sidang untuk melakukan vote. Oke. Delegasi Gimana, apakah ada permasalahan untuk voting? udah kedengar suaranya? Udah. Dan delegasi Afghanistan, delegasi Albania, delegasi Andorra, delegasi Angola, delegasi Argentina, Armenia, Australia, delegasi Austria. Ya, Di Austria apakah setuju atau tidak setuju dengan draft resolusi 1.1? setuju. Terima kasih. Delegasi Bahrain,
Ya, Kak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, Kak. Delegasi Belarus. Delegasi Bhutan. Ya, Kak. Delegasi Bhutan apakah setuju atau tidak setuju dengan draft resolusi 1.1? Setuju, Kak. Delegasi Bolivia. Delegasi Bosnia dan Herzegovina. Setuju, Kak. Delegasi Botswana. Delegasi Brazil. Delegasi Brunei Darussalam. Setuju, Kak. Oke, terima kasih. Untuk delegasi yang belum dipanggil namanya, tolong di-mute dulu. Delegasi Kamboja. Setuju, Kak. Delegasi Kamerun. Delegasi Kanada. Setuju, Kak. Delegasi Chad. Delegasi Chile. Delegasi Cina. Kami delegasi dari Cina setuju dengan draft solution 1.6. Terima kasih. Delegasi Comoros. Delegasi Kuba. Makanya nih, ayo join imut. Delegasi Cyprus. Delegasi Ceko, Republik Ceko. Delegasi Denmark. Setuju. Delegasi Ecuador. Setuju, Kak. Delegasi El Salvador. Delegasi Eritrea. Delegasi Estonia. Setuju, Kak. Delegasi Fiji. Setuju, Cik. Delegasi Ethiopia. Delegasi Somalia. Setuju. Delegasi Prancis. Delegasi Gabon. Delegasi Gambia. Georgia. Ghana. Wait, kita nggak roll call dulu. Oke, sebetulnya kita sudah anggap semuanya yang di sini tuh present ya, karena yang put di sini pasti hadir di sini juga sih. Tapi mungkin kalau ingin roll call, ya nggak apa-apa. Oh, jadi gimana? Jadi ini aja lah. Gitu aja, oke. Delegasi Grenada. Delegasi Guatemala. Delegasi Haiti. Delegasi Honduras. Delegasi Hungaria. Delegasi Indonesia. Delegasi Iran. Delegasi Irak. Delegasi Israel. Delegasi Italia. Delegasi Israel setuju. Setuju, Israel. Ya, delegasi Italia. Delegasi Jepang. Delegasi Kazakhstan. Delegasi Kenya. Setuju. Delegasi Latvia. Setuju, Kak. Setuju. Delegasi Liberia. Oke, guys. Sumpah tadi aku jadi sekretarisnya, Bu. Delegasi Lithuania. Bener-bener panik. Delegasi Malaysia. Myanmar. Namibia. Nauru. Nepal. Netherlands. Setuju. Pakistan. Qatar. Rusia. Saudi Arabia. Delegasi Singapura. Setuju. Delegasi Korea Selatan. Setuju. Delegasi United Kingdom. Delegasi Amerika. Delegasi Uruguay.
Setuju, Pak. Delegasi Uzbekistan. Delegasi Venezuela. Sumpah ini siapa yang naruh PP-nya weh. Ngakak banget. Zimbabwe. Delegasi Antigua dan Barbuda. Oke. Adakah delegasi lainnya yang belum kami panggil? Silakan angkat tangan. Adakah delegasi yang belum kami panggil? Oke, delegasi Botswana. Setuju, Kak. Oke. Delegasi Peru. Setuju. Oke, kita akan cari dulu untuk Peru ya. Kita set semuanya present di sini sebenarnya. Jadi saya yakin semuanya di sini yang ada 36 orang di sini pasti hadir. Jadi kita set semuanya present aja nggak apa-apa. Cuman mungkin yang akan kita perhitungkan hanya votingnya doang. Oke, Peru silakan setuju ya tadi. Oke. Adakah delegasi lainnya yang belum kami panggil? Kami tunggu ya. 5, 4, 3. Argentina, please. Setuju, Pak. Argentina setuju. Spain, Spanyol. Oke, Spanyol setuju ya. Sebenarnya, oke. Di sini kita sudah lebih dari super majority ya, karena semuanya yang ada di sini setuju dengan draft resolusi, maka kita putuskan draft resolusi berhasil dan akan segera diadopsi oleh UN Women. Oke, congratulations delegate. Selamat untuk kita semua. Sekarang kita memerlukan voting terakhir, yaitu penutupan debat. Silahkan, ini udah motion terakhir. Ini udah mosi terakhir loh. Delegasi Argentina ingin mencoba mosi untuk menutup debat. Tuh, udah dikasih tahu sama Bimsit Putri. Argentina, please. Oke, Ecuador then. Ecuador, please. Yuk, Ecuador, yuk. Baiklah, kami dari delegasi Ekuador mengajukan mosi untuk menutup debat pada hari ini. Oke, terima kasih. Mosi telah diterima. Delegasi yang setuju silakan angkat tangan. Delegasi yang setuju untuk menutup debat, karena kita sudah selesai dengan voting, kita sudah selesai dengan sesi komite, silakan angkat tangan. Oh, giliran pas closing debate aja semuanya pada vote ya. Oke, keren. Oke. Co-chairnya aja sampai ikutan angkat tangan. Oke, ini kayak delegasi dari Spain, Namibia, Luxembourg, France. Manakah kalian? Atau kalian tidak ingin menutup debat? Kalian ingin tetap di sini, tetap mau debat satu sama lain? Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mosi sudah berhasil. Kita akan tutup debat. Oke, selesai. Yeay, terima kasih semuanya. Oke, finally udah hampir selesai. Sudah 90% selesai. Oke. Ngapain nih sekarang? Kita udah di sesi informal. Mungkin kita akan ke sesi feedback dulu sebelum ada closing ceremony. Ya, rata-rata sama feedbacknya dari kemarin. Masih terlalu generik dari speeches kalian, dari pidato kalian masih terlalu generik. Kemudian masih perlu keaktifan, konsistensi dari keaktifan kalian. Harusnya kalian bisa karena aku percaya kalian juga beberapa berusaha banget untuk bisa aktif di sini, percaya. Selain itu mungkin kalian harus lebih punya rasa curious atau rasa ingin tahu untuk bagaimana suatu prosedur dari N1. Mungkin itu sih nggak banyak, karena rata-rata feedbacknya kemarin yang paling banyak dan nggak begitu beda dari kemarin, dan aku harap kalian di N2 ke depan kalian bisa lebih bekerja keras, kalian bisa lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya riset, dan juga tahu dan
bagaimana caranya kalian bisa bernegosiasi dengan delegasi lainnya. Seperti itu aja, mungkin waktunya akan aku serahkan ke wakil pimpinan sidang untuk memberikan feedback. Terima kasih. Oke, kalau dari aku, kurang lebih sama ya kayak kemarin. Terus juga kalau misalkan mosinya gagal gitu, mungkin kalian bisa coba cari topik yang lebih sekiranya menarik untuk didiskusikan gitu. Jadi kayak menarik peserta. Tapi emang itu butuh kayak yang lain juga harus turut ikut voting. Jadi kalau misalkan mosinya ya bagus tapi yang lain kayak bodo amat juga yang nggak bakal lolos gitu kan. Dan sayang juga waktunya gitu kan, maksudnya ini waktu kalian lama terus kalian udah dapet apa jadi gunanya apa gitu. Terus aku juga mungkin coba agak sedikit lebih ditingkatkan kali ya literasinya dan kemandiriannya. Soalnya itu benar-benar hecernya di kemarin udah jelasin panjang lebar tentang draft resolusi, tapi mungkin kalian cuma baca kayak oh gitu doang, cuma lihat, jadinya kalian minta terus-terus jelasin gitu. Jadinya kita juga hecernya, maksudnya chairnya sampai harus bahkan tadi bikin format-formatnya juga, cuma jadi kita maklum aja mungkin kalian masih pertama dan mungkin masih butuh bantuan, tapi semoga kedepannya bisa improve lagi ya. Iya, aku setuju banget, kayak sertifikat means nothing. Gak ada gunanya sertifikat itu. Sebenarnya yang mereka cari, yang orang cari itu adalah skill kalian. Kalian punya sertifikat banyak, tapi kalian nggak bisa membuktikan sertifikat itu, it means nothing, gak ada gunanya. Jadi aku di sini sebagai chair mungkin aku akan kasih tahu sekretariat bahwa yang hadir hanya 38 orang, dan mungkin 38 orang ini akan diprioritaskan untuk dapat sertifikat karena mereka udah di sini ya. Dan yang lainnya 40 orang lainnya mungkin aku nggak tahu bagaimana sekretariat bisa atau udah bicara ke mereka. Yang penting kita ngasih tahu bahwa hanya ada 38 orang di sini sampai detik ini. Jadi aku apresiasi konsistensi kalian dari kemarin hadir di sini capek-capek duduk di depan layar komputer, dan aku harap ini bisa menghasilkan sesuatu buat kalian. Karena aku yakin orang yang mengeluarkan uang untuk sesuatu, mereka pasti mengharapkan sesuatu juga untuk mereka. Jadi kalau kalian udah mengeluarkan uang, tenaga, usaha, waktu kalian duduk di depan layar tapi kalian nggak dapat apa-apa, itu adalah kerugian terbesar dari kalian. Kalian sebenarnya udah menyempatkan waktu di sini. Itu aja sih. Mungkin ada Lady J, feedbacknya boleh banget silakan. Oke, thank you so much. Oke, hai semuanya. Dalam nama Bapak, sangat-sangat apa ya? Ya Tuhan, pencobaan apa di hari Minggu yang suci ini? Bentar dulu ya, mana Weng? Ya, Yang pas kapan gimana ya? Kasih Saya berharap ini loh, keaktifannya kalian, improvement. Terlebih lagi saya udah ngejelasin banyak hal tentang, bahkan saya udah framing untuk draft resolution-nya kalian. I'm sorry about the inconvenience ya. And ya, next juga ada tadi beberapa delegate atau ya some of the delegate pasti mereka ketawa. Itu saya benar-benar kayak, ini kalian serius nggak? Ya, dari first speech-nya, kalian dengar orang speech dan kalian berdehem aja, itu sudah salah satu bentuk ketidaksopanan loh. Apalagi kalian sambil speech dan kalian tertawa. Boswana ini double delegate atau gimana ya tadi berdua gitu. Nah, terus kalau misalnya ada temennya yang ngomong atau delegate yang lain yang ngomong, make sure didengerin. Terus jangan ketawa ke TV, soalnya ini forum formal gitu, walaupun judulnya Model United Nations atau apa sih Model United Nations itu simulasi sidang PBB, tapi kita mau menyelenggarakannya secara formal gitu loh. Terus selanjutnya ini, kalian jangan masukin pendidikan, tadi ada yang di delegate ngomong gitu di grup. Sebenarnya nggak apa-apa mau masukin pendidikan, cuman kata-katanya bisa diganti dengan bekerja sama si negara, sama si konsil yang memang bergerak di bidang pendidikan. Kalau Belarusia tadi boleh dicatat ya. Nah,
Kenapa saya bilang dari tadi? Karena saya cari, saya udah berkali-kali baca bahwa mandatnya UN Women ini nggak ada di pendidikan loh. Gitu. Jadi saya masih kaget kok pas kalian masih kekeh mau masukin pendidikan gitu loh. Kalau misalnya mau masukin pendidikan, iya kerjasama lah sama konsel lain yang emang capable di situ. Terus juga kalau misalnya kalian ada apa-apa, nanya gitu. Dan juga adalah rasa interest kalian buat belajar, buat yang namanya erase motion, gak mesti disuruh dulu sama chairnya. Terus juga tahu nih ada persiapan, jadi nggak cuma datang di hari kedua debat. Saya harapkan banyak orang baru yang ngomong dan riset baru, atau sama aja gitu. Solusi masih tetap dalam bentuk ide, belum terlalu spesifik. Saya harap di kemudian hari bisa lebih spesifik lagi. Terus juga mannernya dijaga ya, karena kalian adalah perwakilan negara. Balik lagi, kalian yang dinilai. Dan ya, sertifikat bukan apa-apa tanpa skill. Jadi pertanggungjawaban kalian atas sertifikat itu. Itu aja sih dari aku. God bless you. Pokoknya selamat hari Minggu dan Tuhan berkati kalian. Yay. Oke. Kita udah selesai. Soalnya itu adalah feedback dari kita. Mungkin kita akan kasih waktu buat kalian untuk memberikan feedback, atau kalian ada unek-unek, ada sesuatu yang ingin dibicarakan di komite. Ini adalah waktunya. Silahkan. Karena kita no longer your chairs. Kita teman kalian di sini. Kita bukan no longer for your chair. Jadi feel free aja. Kalau ingin kasih unek-unek buat komitenya. Silahkan. Ecuador. Oke, udah raise hand. Ecuador lupa nurunin nggak teman? Oke. Nggak ada yang ngasih feedback buat kita dong, ya sedih banget gue. Oke, Austria, please. Halo Kak, Halo. dari Austria sih kami sangat berterima kasih banyak telah dibantu oleh kakak-kakak semua. Kakak-kakak juga sangat baik banget gitu. Udah ngasih kesempatan banyak buat kita, tapi mohon maaf banget dari kita. Mungkin kita tidak sesuai ekspektasi dari yang kalian bayangkan. Di sini kami juga agak grogi gitu ya untuk menyampaikan sesuatu yang itulah pokoknya. Oke, paham. No, jangan say sorry to us. Jangan ngerasa bersalah ke kita, karena kita di sini pun cuma memandu kalian gitu loh. Say sorry to yourself, karena harusnya kalian lebih bisa untuk improve hari ini. Karena aku percaya Austria yang udah berusaha kerja keras pun pasti bisa lebih keras lagi hari ini, pasti bisa lebih bagus lagi hari ini. Karena aku percaya tiap orang bisa improve yourself. Oke. Gak apa-apa, ini mungkin adalah awal pertama buat kalian. Oke, kita akan menuju Kambodia, silahkan. Pertama-tama cuma mau ngucapin makasih banget buat para chair kan. Maaf kalau kami para delegasi itu nyebelin, karena pasif banget gitu, kayak chair bilang gini, oke, kami ngikutin aja kayak tadi katanya coba dong draftnya dipertahanin gitu, coba sanggah gitu. Nah kami tuh kayak ngapain coba ya, apa yang mau disanggah, karena apa yang chair bilang tuh kayak beneran kan, kayak emang itu benar. Jadi ya oke lah, kami terima aja karena emang first time kayak gitu. Jadi ya maafin kami walaupun kami nyebelin, tapi terima kasih banyak udah banyak ngajarin, nonton, dan kami berharap kedepannya kami ketemu chair lagi, dan ilmu yang chair sampaikan hari ini bisa kami terapkan di konferensi berikutnya. Terima kasih. Oke, kayak nggak nyebelin sebenarnya, kayak gimana ya? Kayak suatu hal tuh, informasi yang udah dikasih tahu tuh kita harus ngulang-ulang lagi. Itu aja sih yang menurut aku agak gimana ya, ya begitulah. Tapi aku paham karena mostly kalian first timer, jadi aku maklumin.
Dan karena effort kalian itulah kita jadi ngerasa bangga gitu loh, ada beberapa delegasi yang ternyata kerja keras juga di sini, dan aku harap itu bisa jadi kebanggaan orang Indonesia yang nantinya misalnya kalian join di komite yang English, kalian bisa lebih bagus lagi, jadi membawa nama Indonesia juga lebih bagus gitu sih. Karena aku jarang banget selama ini melihat orang Indonesia di komite in English, mereka benar-benar bisa fight di situ, mostly jarang. Kebanyakan mereka rata-rata stucknya kalah di debatnya, negosiasi sama orang-orang luar kayak gitu. Mungkin kalian bisa improve di situ. Ya, itu sih. Oke, makasih. Oke, selanjutnya mungkin Botswana udah ya tadi ya? Belum Kak? Oh belum. Oke, Botswana silakan. Sebelumnya terima kasih ya buat kakak-kakak yang cantik-cantik. Akhirnya kita yang awam ini mengerti bagaimana delegasi di bawah PBB. Maaf dari tadi emang kayak nyebelin gitu ya emang. Tapi mungkin kita bisa nggak sih ketemu tadi lagi. guys, kan kalian Sama ngomongin kakak-kakaknya, imun kan bisa dari sharing tadi di grup, ilmu dan itu kan aku lagi bagaimana share screen tentang jadi sekretaris bangsa-bangsa inian lain draft di luar resolution sana. kan. Oke Kak, terima Dan kasih. ya Allah, Makasih. notif Bahkan kalian kelihatan pun dari bilang tadi diri dengan kalian tuh apapun nyebelin loh. sumpah. Kayak Dan kita pun notif nggak yang bilang bagian kalian nyebelin loh imun BTW. bisa jadi Kita nggak ada sertifikatnya bilang bisa kayak buat gitu. Kemendikbud, Malah itu kalian kelihatan sendiri yang dan bilang. dibaca sama ceweknya Kayak lucu doang. aja Ya sih. Allah, malu-maluin banget sumpah Sadar ya, diri. ya Allah. Kalian Tapi enggak sumpah sih, itu aku sampai ada yang aku itu apa ya, sampai ada yang ngechat loh, itu notifnya parah banget gitu. Ya Allah, sumpah parah banget. Aduh. Oke, makasih Botswana. Mungkin Ecuador. Tadi kalian ngomongin imun kan dari tadi gitu. Baiklah, mungkin di sini aku jadi pribadi mungkin dari teman-teman mengucapkan terima kasih udah share yang ngajakin banyak ilmu. Terutama aku suka di cara-cara menjelaskan. Kemarin sempat aku ikut debat kemarin waktu di sekolahan, dan itu pelatihnya keren-keren dan hampir sama kayak cara-cara di sini cara menjelaskannya, dan terima kasih sekali ilmunya dalam berbicara ataupun dalam speak. Thank you. Terima kasih banyak Ecuador, ya ampun. Sumpah aku nggak tahu kalau notifnya tuh kelihatan, padahal aku tuh share screennya cuma di Google doang loh, maksudnya share ke situ doang, jadi notif sama yang lain tuh nggak bakal kelihatan. Cuma kita juga sering kok, maksudnya slip, kadang slip di lidahnya, tapi ya kita berusaha yang terbaik supaya kalian ngerti gimana caranya and when works. So ya, terima kasih Ecuador. Mungkin Uruguay. Oke Kak, pertamanya makasih banget untuk ilmunya, tapi jujur memang ini pertama kali buat saya untuk ikutan, jadi mungkin belum paham. Sebenarnya ingin sekali sih, kayak pengen tahu lebih tentang apa masalah, tahu bagaimana debat dan sebagainya. Mungkin karena waktu juga mungkin, dan mungkin lain kali saya bisa join lebih sama kakak-kakak. Oke, ya terima kasih banyak Uruguay udah join, udah berusaha semaksimal mungkin, walaupun kalian hanya yang pertama kalian cuma observasi atau melihat situasi dulu ya, mungkin karena baru pertama kali. Dan juga aku paham ini adalah acara setiap minggu dan mungkin hanya ya, tapi kayaknya tuh nyuruh kalian ikut imun gak segitunya banget cukup deh. ya, Biasa aja gitu. Cuma aku emang ngasih tau beneran sertifikatnya tuh berguna. Mungkin suatu saat kalian bakal sadar tuh gunanya sertifikat tuh apa, dan benar-benar sangat berguna sertifikat pengalaman tuh. Kalian bakal sadar kok. Mungkin aku udah ngasih tahu ya, awas aja kalau kalian ngedumel nanya acara lain, kabur. Kita menuju ke Bosnia. Oke, makasih kakak-kakak semuanya. Mohon maaf nggak bisa on cam, soalnya emang kameranya lagi buruk banget. Terus kalau dari saya pribadi sebenarnya bukan termotivasi dari sertifikat, tapi karena penasaran sih. Soalnya gara-gara udah beberapa kali saya lihat kayak ada lewat di TikTok sama di Instagram yang bagian promosi iklan-iklan yang kayak tentang simulasi sidang PJJ, konferensi, terus kayak melihat yang ikut-ikut tuh kayak keren-keren, bisa kayak jago debat dan segala macam. Nah terus
Kenapa jadi kayak tiba-tiba kadang diem, kadang bersorak, karena nggak tahu apa yang harus dibahas. Gitu. Kayak coba lihat dari orang lain aja dulu. Apa sih yang mereka dapetin kayak gitu. Oke, makasih. Si orang-orang yang menurut kamu hebat, itu mereka adalah orang biasa awalnya dan mungkin backgroundnya kayak kalian, kayak pertamanya mesti kayak belum ngerti, belum paham. Tapi kenapa mereka jadi hebat? Kenapa mereka jadi bisa pinter kayak kelihatan wow, keren banget? Karena mereka mau improve itu. Yang pertama mereka mau usaha dan mereka mau belajar. Itu sih dua kunci itu yang bikin orang-orang itu menurut kalian orang hebat. Padahal dibalik itu semua mereka punya perjuangan, mereka punya tangisan. Wow. Ya itulah intinya, mau usaha dan mau belajar. Itu sih. Terima kasih. Kemudian ada Frans. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak head chair, co-chair yang hebat-hebat. Terima kasih banyak Kak sudah bantu memandu kami, udah sabar juga sama kami. Mohon maaf Kak kalau karena kami baru pertama kali juga, jadi mungkin masih meraba-raba. Dan ya, ini menjadi motivasi untuk kami ke depannya. Kalau kami ikut lagi, kami sudah tahu lah gambaran namun ini seperti apa, dan ini bisa memotivasi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Frans. Aku paham Frans, usahanya dari day one aku lihat bisa improve, keren sih. Oke, makasih banyak ya Frans. Kemudian mungkin dari Char mungkin ingin ngomong sesuatu sebelum kita kasih closing ceremony. Oke, banyak yang mention gue dari tadi. Kalau dia paling frustasi, yes, exactly. Gak tau orang yang paling kayak gimana ya? Karena basically udah gue bilang sebelumnya kalau gue di forum kayak gini formal gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang udah gue jelasin dari tadi, yang Prinsip juga jelasin, kalian belum paham tuh kayak greget sendiri gitu, apa salahnya di gue atau gimana. Karena pada dasarnya puji Tuhan ada beberapa yang improve ya, tapi banyak juga yang kayak ya ampun kok ini masih belum paham sih, padahal udah dari tadi dikode untuk membahas tentang inilah, di framing dulu masalahnya baru ngebahas solusi. Ini masih langsung solusi kayak astaga Tuhan, framing dulu nak sayangku gitu loh. Framingnya tuh penting, set boundaries supaya tidak keluar dari ini temanya kita, terus sama mandatnya konsil. Sekali lagi, kalau mau keluar dari mandatnya konsil, make sure kalian kerjasama atau kalian buat NGOs atau gimana gitu. Jangan takut sama aku, serem banget takut sama gue. Kalau udah gini ya, kalau chairnya dia udah jadi shadow delegate, kalian tuh dia tuh juga bukan chair, itu adalah salah satu delegate yang harus gimana caranya kalian statement dia, kalau kalian setuju ya setuju, kalau enggak ya say no, just be brave, beranilah untuk itu, karena dia udah bukan chair lagi. Kalau misalnya dia udah jadi shadow delegate, udah ganti namanya jadi misalnya jadi Cyprus, jadi Djibouti, jadi USA, dia jadi delegate, ya itu salah satu dari kalian. Kalian nggak perlu takut. Itu sih pengalaman aku juga pernah maksudnya diserang begitu kan, ya nervous sih ya sampai gemeteran, tapi ya harus berani, gimana caranya harus aku lawan, karena itu nggak ngerasa kayak oh ini kayak mau nyerang gue nih, ya harus gimana caranya, harus punya sesuatu untuk dikatakan. Gue kemarin nge-poin YSE hari ini nggak masuk loh. Aduh, poin YSE kemarin nggak masuk hari ini. Ya Tuhan. Sama cek Republik, gue nggak ngeliat cek Republik nih. Singapura juga nggak ada Singapura. Puji Tuhan Singapura nggak gue poin kemarin. Yang gue poin kemarin tuh pada nggak ada. Nggak ada. Oh ada, siapa tuh? Yang gue poin kemarin. Gue poin apa nih? Lupa. Ini ada yang di satu tempat rame ya. Soalnya backgroundnya ada beberapa yang sama. Iya kayaknya. Ya mungkin ada yang daftar barengan sih di sini. Aku mau nanya dong, ini kalian daftarnya gimana sih sebenarnya kalau MUN kayak gini?
Enggak, maksudnya Aimun ya, Aimun. Kalau aku sebenarnya ditawarinnya dari tahun lalu, terus ngerasa kayak gak terlalu berminat gitu. Abis waktu SMA itu ditawarin lagi deh sama kayak kakak yang aku gak ngerti, tahu-tahu dapet nomor WA aku, terus aku nawarinnya bilangnya, "Dek, kamu mau sertifikat internasional kan?" "Hah, maksudnya Kak?" Terus kakaknya jelasin tuh. Terus aku bilang, "Kak, ini H-3, aku bingung aku mau apa, gak ada persiapan." Kakaknya bilang, "Ya gak apa-apa, kamu ikut aja. Kamu gak usah ngomong, kamu observasi aja nanti, gak usah ngomong, gak apa kok." Ya udah, akhirnya aku daftar. Oh, sih. Berarti daftarnya seminggu sebelum gitu ya? Atau That's very wrong. Itu salah banget. Itu siapa itu yang ngajakin? Gue serang tuh. Oh, biasanya ini Kenapa mereka ngajakinnya cuma buat observasi doang? Cuman suruh diem, dapat sertifikat doang. Itu ya ampun, siapa itu? Aku juga gitu loh kan. Aku serang itu orangnya tuh kalau bisa begitu dia. Karena mereka harus dapat orang, Kak, kalau kampusnya Ya, bener-bener. Dia bilang cuman nanti masuk aja dan dengerin aja orang-orang ngomong gitu. Wah, waduh. Enggak bener itu. Yang bener ya kalian harus aktif di sini untuk bisa dapat sertifikat. Enggak cuma diem aja, karena aku pun juga observasi gitu ya. Aku juga keep in touch sama sekretariat. Kalau ada yang nggak hadir ya kemungkinan besar nggak dapat sertifikat. Gitu sih. Nggak ngomong pun juga kemungkinan bisa nggak dapet. Ya begitulah. Kalau misalnya kalian cuma diem di sini dapat sertif, kalian ikut seminar nasional aja mending ya. Iya benar, mending kan seminar aja. Seminar nasional malah lebih berguna itu. Mungkin bisa coba yang Kaunsel bahasa Inggris kali depannya biasanya. Ini jangan sampai di future MUN masih dengan PD-nya ngomong gitu, unofficial atau grup manapun, kalau belum riset. Itu sesuatu yang tidak bisa dibanggakan. Karena, kalau ada representasi dari satu country, jadi make sure kalian ngerti country itu. Jangan sampai ada yang misalnya kayak Czech Republic kemarin, negaranya ateis, tapi dia mau menerapkan pendidikan agama di kan out of the census gitu. Gitu ya. Jangan sampai saya poin lagi kemarin. Lemes ya. Sih emang. Soalnya kalau kalian mau pilih suatu negara ya kalian harus memposisikan diri kalian sebagai mereka gitu loh, jangan pendapat pribadi kalian. Oke, ada yang mau ngomong lagi nggak nih? Sedih banget deh. Oke, mungkin bisa kita langsung kasih award-nya. Oke. Karena tiba-tiba ada 45 orang di sini, wow. Udah daftar. Oh, mungkin udah ini kali ya, udah penuh. Soalnya Kaunsel bahasa Inggris juga banyak sih. Soalnya Kaunsel bahasa Inggris. Ada yang masih feedback mungkin sebelumnya. Kalau coba. Oh ya, bagi yang tadi kena poin, kena sambat sama aku, mohon maaf, lahir batin ya, saudara-saudara sekalian. Duh, gak enak aku tuh. Kak, yang ngumpulin position paper ada berapa? Emang boleh dikasih tahu ya? Gimana? Ada yang nanya ngumpulin position paper ada berapa orang? 8 orang doang. Hanya ada 8 delegate yang ngumpulin paper. Jadi mungkin kayaknya kita lihat ya nanti ya. Apakah kita ada best position paper atau enggak. Kita lihat. Bentar ya, masih mikir. Yang lainnya boleh loh, maksudnya ngobrol-ngobrol dulu sih. Sharing dulu. Iya, atau mau tanya soal baca deadline. Atau mau tanya tentang yang komite yang bahasa Inggris kemana gitu, boleh sih. Boleh tanya-tanya. Ini
gimana nih, mau dapat siraman rohani atau disambat lagi nih? Konferensi bahasa Indo, maksudnya kaunsilnya kali ya. Aku kalau sharing bahasa Indo UN Women terus sih, udah ini yang keberapa ya, ketiga sih kayaknya. Oh, waktu itu ada WHO. Oh, ada masih belum paham sama position papernya Kak. Oke. Kak Lady bisa jelasin kali ya position paper? Wah, gue sebenarnya malah ini loh, pengen ngejelasin masalah JSL loh. Soalnya gimana ya, yang gue lihat adalah kalian tuh cuman membacakan hal yang sudah kalian riset tanpa menyisipkan ide kalian. Sebenarnya kalau misalnya gue mau bilang, kita juga bisa kok riset gitu. Kita bisa baca sendiri gitu, tanpa perlu kalian bacain lagi deh. Mungkin kalau boleh gue, ini ada komite nggak sih? Gue mau share screen. Ini nggak ada sekretariat kan di sini? Gak ada. Dan mereka pun pasti nggak ngerti sudah kita ngobrol apa. Iya. Soalnya gue mau share screen tahu. Oh iya, yang nggak apa-apa. Masalah JSL dari Moon sebelah. Oh, nggak apa-apa. Wait ya. Setelah itu nanti kita langsung ke itu kok, tenang aja. Ke penutupan. Ini udah yang lainnya open cam, udah selesai lo ini, aduh. Mau lagi di kamar kek, mau lagi di mana, lagi makan. Kemarin cuma kita bertiga doang ya yang open cam. Iya. Mau kalian lagi di mana kek? Open cam Gak bisa open cam Kak, kamera Zoom aku rusak. Ya, so sad. Pengen minjemin tapi cuma punya satu. Kak, coba ceritain gimana kok bisa jadi komite di Aimun. Ya karena dipilih aja. Kita tuh nggak bisa milih. Gimana? Dipilih apa menyerahkan diri? Menyerahkan diri. Gue menyerah, aku menyerah deh, mau di mana aja. Enggak sih, kayak kita tuh udah dipilihin, maksudnya H-3 atau H-3 hari Selasa. Hari Selasa itu udah dihubungin sama sekretariatnya, available atau enggak buat sharing. Terus ya udah, habis itu diinformasiin dapatnya UN Women Bahasa. Ini sebenarnya tuh baru 2 kali ini aku sharing di UN Women Bahasa. Sebelum-sebelumnya ya di English Committee. Yang lainnya nggak tahu. Emang kakak joinnya yang di magang itu ya, duta kampus gitu? Enggak, aku enggak ikut. Dari email. Nah guys, ini adalah sebenarnya JSL kalian tuh harus ada apa aja sih? Yang pasti ada national stance-nya country kalian itu. Terus kemudian ada isu, background isunya. Terus kemudian memperkenalkan solusinya kalian. Perkenalkan aja solusinya apa. Terus bedanya nih JSL atau pandangan umum di committee session pertama sama di other atau di committee session setelahnya. Yang pasti yang pertamanya harus ada guideline previously yang hanya applicable untuk committee session pertama. Nah, committee session kedua sampai terakhir itu tergantung dari situasi konsilnya. Ini begini SGB. Jenis-jenis JSL, kalau di committee session kedua, kalian harus bisa mengencourage delegate lain untuk mendiskusikan tentang beberapa hal, seperti masuk ke solusi, terus mekanisme secara lebih spesifik, gitu. Terus yang ketiga, mencoba untuk men-summarize itu, ngambil intinya lah dari debat yang udah kalian lakuin di committee session pertama. Kemudian yang di keempat, fokus ke bagian solusinya. Terus yang di kelima, buka pintu diplomasi. Sebenarnya kalau pintu diplomasi ini bisa dibuka dari committee session pertama. Maksudnya pintu diplomasi adalah kalian ngajak delegasi lain untuk bekerja sama kalian ngebuat DR sama working paper. Nah, yang terakhir baru di bagian mengkritisi draft resolusi.
sebenarnya sih itu aja sih yang utama gitu. Jadi setiap JSL itu kalian harus tahu nih fungsinya gimana. Kalau pertama itu biasanya memperkenalkan dulu background issue-nya, kemudian yang kedua kalian bisa mulai dengan solusi, dengan sesuatu propose solusi yang simple aja dulu. Terus yang ketiga baru ngomongin tentang secara komprehensif, terus ngomongin tentang working paper, yang terakhir lebih spesifikasi lagi si solusinya. Kemudian yang kelima dan keenam baru ngebahas tentang working paper kayak gitu. Bikin aja. Ya. Oke, gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh loh. Gimana caranya bikin GSL atau tanya tentang apapun. Ini bisa nih. Oke, nggak ada. Nanti mungkin bisa di-share kalau boleh ke mereka. Oke ya? Tidak boleh, Ibu. Ya, kan ada? Aku mau tanya, waktu yang cocok itu kira-kira berapa lama ya buat persiapin ini semua sebelum daftar gitu? Entah seminggu atau sebulan kira-kira? Ada waktu yang suitable. Pasti tidak akan cukup. Apapun udah dikasih sebulan pun pasti bilangnya nggak cukup. Seminggu nggak cukup, sehari nggak cukup. 1 tahun pun bahkan nggak cukup untuk offline MUN, I can say. Karena kalian akan selalu merasa nggak cukup, waktu yang diberikan itu pasti akan selalu kurang. Karena pasti akan ada sesuatu yang baru yang harus dipelajari. Nah, mungkin kalau aku bisa bilang waktu ideal tuh seharusnya 1 bulan, seharusnya. Tapi kalau kalian dalam waktu seminggu udah bisa manage, udah ngerti caranya, jalannya MUN, mungkin itu cukup untuk kalian. Karena beda-beda sebenarnya orang-orang. Ada yang seminggu cukup, ada yang 1 jam cukup, ada yang hamin 30 hari cukup, macam-macam sih. Oh ya Kak, untuk MUN offline itu tata caranya tuh sama kayak online juga atau berbeda? Sama nanti, tapi mungkin raise hand-nya pakai itu placard, nggak pakai raise hand gini sih. Dan lebih seru sih menurut aku karena ketemu orang, ketemu pada pakai bajunya tuh keren-keren sih. Udah kayak bener-bener kayak diplomat gitu. Sumpah, apalagi cultural night, ada nanti kayak makanan dari negara-negara lain, seru deh. Oke, mungkin kita bisa kasih awardnya sekarang ya, awarding session. Oke, aku udah siapin. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu nih dari para delegasi. Ini pasti pada nunggu ini nih, awarding session. Ntar aku coba untuk share screen. Sorry ya, share screen mungkin hanya sekedar Google Sheet aja, tapi semoga ini bisa cukup untuk kalian. Jadi kita udah sampai ke awarding session, sudah sesi terakhir. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah kita dapatkan ilmu-ilmu, kemudian teman, jangan berhenti sampai sini. Jadi gunakan grup unofficial group itu untuk diskusi, atau mungkin kalian ingin sharing ilmu, kalian bisa juga di situ. Senang buat dari aku, banggainlah Indonesia dengan cara kalian berusaha lebih keras, kalian bisa belajar lebih keras supaya di mata dunia itu orang Indonesia bisa lebih kompetitif dan lebih maju kayak gitu. Oke, mungkin ada pesan sebelum kita awarding sessions dari pimpinan sidang yang lain? Berusahalah, karena Tuhan tidak memberikan mukjizat hanya dengan berdoa, tapi berusaha itu utama. Iya, semoga teman-teman belajar terus ya, maksudnya jangan kapok-kapok gitu. Kalau selama 2 hari ini udah kena bacot-bacotan dikit, semoga gak kapok lah ikut MUN, karena banyak manfaatnya, benar-benar banyak. Yes, bener banget. Oke, kita ke awarding sessions. Yang pertama kita punya verbal mentions. Ini artinya beberapa delegasi ini punya speech atau pidato yang menurut kami bagus, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa diimprove dari mereka, mungkin dari keaktifannya, mungkin dari sisi negosiasinya, dan sebagainya. Dan verbal mention,
goes to the delegation of Ecuador, Republic of Korea, Bosnia, Cambodia, El Salvador, Netherlands, Singapore, UK, and Belarus. Congratulations to all of you. Selamat ya, kalian menang honorable mentions. You guys deserve it. Oke. Next, kita punya best question paper. Gak ada. Oke. Kita punya best question paper karena hanya ada 8 question paper yang menurut kami itu nggak cukup untuk suatu konsil yang isinya 77 orang. Harusnya ada minimal 50-an atau 25. Itulah. Jadi kita decide to not give the best question paper. Oke, kita goes to honorable mention. Mungkin co-chair yang lain ingin memberikan honorable mention. Honorable mention ini kami menilai maksudnya mereka cukup deserve untuk mendapatkan award ini dan juga cukup aktif selama 2 hari belakangan ini, tapi mungkin bisa lebih baik gitu yang kami harapkan bisa kedepannya lebih baik lagi, lebih aktif. Honorable mentions goes to delegates of Finland and France. Congratulations. Congratulations to both of you. Selamat ya kalian menang honorable mention. Semoga kalian kedepannya bisa lebih improve. Oke, Lady J, it's your time. Special mention. Oke, untuk special mentions, gue udah kebanyakan ngomong dari tadi. So, special mention goes to delegate of jeng Austria and Latvia. Congratulations, guys. Congratulations to both of you. Special mention. Oh my god. Okay. Most studying delegate. This is the most prestigious awards. Dan aku harap semoga most studying delegate ini bisa lebih improve ke depannya, lebih aktif dan lebih berani untuk memperdebatkan sesuatu, mempertahankan draft resolusi atau mempertanyakan dari draft resolusi, karena menurut kami itu ada sesuatu hal yang lebih menarik daripada delegasi yang hanya observasi saja. Oke. Dan aku harap khususnya delegate dan semua delegate yang dapat awards dan maupun tidak, kalian bisa lebih banyak belajar di MUN. Oke. Most outstanding goes to the delegation of delegation of Fiji. Congratulations, you won most outstanding delegate. Terima kasih atas bantuannya untuk semua delegate, dan terima kasih juga untuk beberapa delegate yang kami mention di special mention, especially Austria dan Latvia. Cukup membantu banget kalian. Dan most outstanding delegate Fiji, we really like how you deliver your ideas and how you maintain the debate itself. We really like your style, dan aku harap kedepannya kamu bisa lebih improve di bagian speeches. Oh my god, apa? So yeah. Iya, aku dapat itu. That's all delegate. Itu semua award yang paling apa ya? Menarik kayaknya deh. Yang jadi sasaran mereka gitu paling menarik gitu. Dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan-jangan itu diambil lagi sama delegasinya. Nah, itu aja awards-nya. Ya. Terima kasih banyak udah join. Apalagi ya, udah terlalu banyak ngomong soalnya. Latvia yang kena mulu ya. Ini gak ada yang ngomong-ngomong. Mau ngomong aja. Fiji yang menang most standing mungkin. Sepatah 2 patah kata mungkin. Fiji ada nggak sih di sini? Oh ada. Ayo Fiji. 1 patah, 2 patah, patah-patah. Silakan. Oh my god, gak tahu. I think I didn't deserve it, tapi makasih semuanya, makasih cheers. Benar-benar berkesan walaupun penuh ketidaktahuan dan banyak cheers yang marah-marah. Bukan banyak sih, semua cheers ini marah. Siapa yang bilang kamu tidak pantas mendapatkan awards? Say it to me, aku akan lawan dia. Siapa yang bilang gak pantas? You guys, everyone deserve it. Kayak bagus, performanmu tuh bagus. Jadi kayak ya kamu pantas buat itu gitu loh. Jangan pernah merasa gak pantas. Oh pasti ada lebih lain yang lebih pantas lah. Jangan aku lah. No, you deserve it, and we decide to give it to you. So yeah, enggak, kita nggak marah kok btw. Cuman kadang tegas aja sih. Mumpung cewek semua kan. Iya, kalau ada yang bilang Fiji nggak deserve, ini tak sambat ya.
Sambit. Kamu jadi apa, Bi? Oh iya, Lupa aku. mau ada sesi foto ya? Mau emang kalian mau open cam? Yang open cam cuma berapa orang? Pakai biar. Nanti kayak Oh, kemarin special yang pas mention akhir aku. loh. Special, ya, Ada yang selalu on disebut. cam. Oh iya, banget. Pakai biar. Kan mau, emang. Ya udah, dulu deh. Kalau nggak on cam nggak usah deh. Nggak on cam ya nggak usah lah. Ngapain cuma bertiga doang ya on cam? Mau Kak mau. Mau Kak. Yuk. Ya on cam, on kamera. Ih, pindah tempat dulu lah. Kalau lupa pakai kerudung, pakai selimut dah. Udah deh, nggak apa-apa deh. Pakai selimut. Pakai selimut. Kalau lupa pakai kerudung, boleh pakai selimut. Pakai sarung juga nggak apa-apa. Oke. Ya, cuman segini doang nih. Yang open cam, lainnya pada kemana? Korea, Kanada, Kazakhstan, Argentina. Coba, Bi. Ayo dong open cam kan. Ya elah Udah tadi terakhir ya. Nah, gue pakai kaos dari tadi. Wait. Yuk, udah. Oke. Mungkin ada yang bisa dibantu di screenshot ya. Kalau nggak Aduh, ada muka tulisannya. aku kelihatan. mau screenshot ya. Oke. Oke, siap Bang. Udah biasa aja. Rapin dulu ya rambutnya rapin, cepetan. Mana? Itu, kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok mandinya nanti. Kalau malam. Kejap. Oke deh. Kejap, oke. Ali, cepat nih Latvia. Austria yuk, Bosnia yuk, France, Israel yuk, Liberia. Latvia mana sih Latvia? Lo tahu nih, yang dari tadi share screen kan? Iya, dia tadi nyuruh tunggu. Nah, ini dia. Ya udah deh, ditungguin. Ini. Ya, nggak Nggak dapat. kelihatan Latvia, nggak kelihatan. Ini pakai flash handphone, kalau nggak kelihatan tuh giniin loh. Nih. Oh my god. Nah, kelihatan. Itu. Kanada mana? Saya sudah nungguin. UK. Udah pakai kaos nggak apa-apa, yuk. Kerudungnya Mana? pakai selimut dulu nggak apa-apa. Yang ini di bawah kamu. Udah. Udah belum? Sabar Kanada belum buka kamera. Bosnia nih tadi on terus off. Ini aku semuanya ya, to start video bodo amat. Oke. Janganlah Kak, kameraku nggak bisa ke zone. Oke sis. Siapa yang ini, Ustaz? Oke, aku screenshot ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Tunggu. Saudi Arabia, oke. 1, 2, 3. Oke deh. Yeay. Dah. Makasih ya udah join. Kalau misalnya kalian capek, pengen leave, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen stay di sini, mungkin untuk beberapa menit, nggak apa-apa. Karena mungkin sebentar lagi kita juga itu kok leave kok. Iya, Mandi, Kak. guys. Makasih juga ya, Mandi, Kak. guys. Aku udah mandi, guys. Siang tadi jam 2. Dadah, Kak. Dah. Kamu nggak nge-save foto gitu?